ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin serta pertolongan Allah pada petang sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di Bait Bapak Jalas Keluarga dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua apa yang kita korbankan dari waktu, tenaga, biaya, semua Allah catat sebagai amal ibadah. Dan khususnya buat Bapak Jalan Keluarga, semoga apa yang telah beliau siapkan buat kita semua, ya, dari mulai tempat, konsumsi dan semuanya, Allah catat ibadah yang kelak bisa diraihnya sebagai ibadah yang Allah ridhoi. Para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian tafsir Jalalain, ya. Tadi sudah kita baca 3 ayat dari ayat yang ke 19 ya sampai ke 21. 19-nya itu sudah dikaji belum? Belum ya? Belum. Oh, belum ya, 19 belum. Kemarin baru 18 ya. Baik, bisa langsung dilihat di tafsirnya ya sambil kita terjemahkan. Au kasoyibin, artinya atau seperti soyib. Soyib itu hujan ya. Makanya ketika turun hujan kita doanya apa, Pak? Allahumma soyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Di sana menggunakan bentuk apa? Masdar, artinya bisa memang dengan masdar itu bisa digunakan untuk kata kerja, ya, perintah ya, seperti kita bilang wabil walidaini ihsanan. Nah itu ya. Atau seperti hujan minas sama, dari langit ya, dari langit maksudnya yang turun dari langit ya. Di sini as-sama bukan samawati ya, karena memang hujan itu turunnya dari langit yang paling bawah ya, yang paling bawah, artinya bukan yang kedua, ketiga, apalagi yang ketujuh ya, tidak. Di tafsirnya atau masaluhum, perumpamaan mereka kasoibin ay ka ashabi mator ya, di sini ka ashabi mator, seperti orang yang kehujanan. Wa asluhu, dan asli kata soibin itu adalah apa? Soyubun min soba yasubu ya. Jadi kata suyub atau tadi soyibin itu asalnya adalah soba yasubu, artinya menghujani gitu ya, atau menyirami, atau ya, jadi menghujani atau menyirami. Air maksudnya yang zilu turun minas samai, dari langit. Minas samai, fihi, di dalamnya ya, di situ ditafsirkan minas samai itu as-sihab, asalnya sihab, jadi awan ya. Jadi memang ketika hujan itu turun, itu sebenarnya di atas awalnya berupa awan, kemudian dingin ya, tebal, menebal, kemudian menjadi apa? Bongkahan es, nggak jadi air dulu, bongkahan es. Air itu setelah dia jatuh karena berat, sihabat sikolan ya, jadi sudah berat, akhirnya kan jatuh. Nah, masih berupa gumpalan es, kemudian kan tergesek oleh atmosfer, jadi apa? Pecah. Nah, pecahnya alhamdulillah itu, Pak. Pecahnya karena gesekannya keras, nggak berupa butiran-butiran es. Kan bisa, Pak. Jatuhnya masih berupa butiran-butiran es yang disebut dengan hujan es ya. Nah, ini bukan salju, beda ya. Hujan kan ada hujan es itu berarti memang jatuhnya butiran es ya. Nah, bulat-bulat segede-gede bola pingpong gitu kan, luar. Hujan es rumah saya yang atas dulu jebol. Oh gitu, pernah ya hujan es. Nah, sampai itunya sama keangkat. Nah, alhamdulillah hujan es itu nggak ya. Terima Bang siapa? Pas siapa namanya? Pas Yanto. Nggak setiap saat hujan tuh es ya. Coba kok kebayang setiap hujan tuh es. Tahun 2006. 2028. Nah, sampai itunya kap atas itu semua. Nah itu artinya Allah Maha Kasih, Maha Rahman ya, sehingga dengan gesekan yang keras tadi dengan atmosfer akhirnya jadi cair ya.
menjadi cair, enggak masih berupa apa butiran-butiran batu es ya. Gitu. Yang namanya hujan Pak, yang paling baik ya air. Hujan batu es nggak enak, apalagi hujan batu ya, seperti zaman Nabi baru lahir ya, hujan batu panas. Nabi Lut juga sama ya, hujan batu panas ya. Pak, biarpun kita senang duit, kalau hujan duit gimana? Enak juga. Senang duit, sekarang hujan duit, kira-kira gimana? Nggak laku ya. Kita senang makan ikan, hujan ikan juga kan pernah juga terjadi ya, ada hujan ikan itu ya. Pernah terjadi hujan ikan. Nggak pernah dengar Wak Dimin ya? Barusan? Hujan ikan pernah terjadi. Nah, seperti itu ya. Nah, itu bukan hujan ikan, itu musim ikan namanya. Jadi nggak laku juga. Jadi hujan yang membawa rahmat adalah hujan air. Nah, fihi di dalamnya, dalam turunnya hujan itu zulumatun, ada kegelapan. Jadi pakai bentuk jamak, bukan zulmah, tapi zulumatun. Kalau zulmah satu kegelapan saja. Satu kegelapan bisa jadi karena cuaca mendung gitu ya. Itu. Tapi ini benar-benar kegelapan yang sangat sehingga menggunakan bentuk jamak ya. Di dalamnya ada kegelapan. Mutaka siqoh ya, artinya memang dengan hujan yang lebat tadi kemudian menjadi gelap, maka segala sesuatu menjadi tertutupi, tertindingi ya, jadi nggak pada kelihatan, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Mungkin juga kita pernah mengalami ya, tempo hari dari Kapuk saya itu pas hujan ya, dari Al-Furqon di jalan panjang hujan deras, itu naik motor benar nggak kelihatan jalan ya, itu kelihatan ya. Ya karena pas malam juga kan. Malam juga. Kemudian tidak cuma dengan cuaca gelap ya, tapi juga ada warodun, ada rodun, petir. Nah, kalau di tafsirnya wal malaku, ada yang bilang itu adalah petir itu suara malaikat. Wal malaku ada di sini ya, di tafsirnya wal malaku. Jadi suara menggelegarnya petir itu suara malaikat. Ini menurut tafsir Ibnu Jalalain. Jadi malaikat al-muwakkilu bihi, yang memang diserai oleh Allah ya, untuk suara menggelegar, untuk mengeluarkan suara yang menggelegar. Wakila, dan dikatakan sautuhu, itu adalah suaranya, suara malaikat tadi ya. Itu warodun. Yang jelas itu petir juga makhluk Allah ya. Dia menggelegar atas perintah Allah, kemudian menyambar siapa juga atas perintah Allah. Siapa yang kesambar itu bukan petir itu ngawur, bukan petir itu nyasar, karena maksud ditunjuk sama Allah ya. Nah, kalau dalam surat Ar-Ra'd, menggelegarnya itu adalah tasbih, tahmid. Menggelegarnya itu tasbih, tahmid. Iya. Jadi jangan dipikir wah itu hanya suara-suara tanpa makna, suara tanpa arti ya kan. Makanya kita begitu ada suara petir, Pak. Tadi kalau hujan Allahumma shayban nafi'an, kalau ada petir subhanallah. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika wa afina qabla dzalik. Doa. Allahumma ya Allah la taqtulna, jangan kau bunuh kami bi ghadabika, dengan murkamu. Gambarannya di doa itu berarti Allah sedang murka. Ya, bi ghadabika, dengan murkamu. Jadi Allah sedang murka. Kalau buat kita ngamuk ya, buat Allah kan murka. Bi ghadabika. Wala tuhlikna bi'adzabika, dan jangan engkau binasakan kami dengan azabmu. Jadi petir sarana azab. Ya kan? Wala tuhlikna bi'adzabika, jangan engkau binasakan kami dengan azabmu. Wa afina qabla dzalik, dan maafkan kami setelah itu. Jadi orang yang matinya kena petir termasuknya kena azab. Iya, jadi termasuk indikasi buruk ya ketika seorang itu mati kena sambar petir. Itu indikasi. Dalam badan beliau lagi sholat itu. Iya, kayaknya nggak ada kali. Mungkin yang main bola ada kali ya.
Main bola. Soalnya lah, artinya lagi sholat di musola, di masjid sambar petir gitu ya kayaknya. Secara logika juga kamu masuk. Soalnya kalau main bola lagi ngarit kali Pak, lagi ngarit atau ngarit nggak? Bisa, lagi ngarit bisa. Masa lagi sholat di masjid sambar petir? Gitu ya. Tapi insya Allah belum ada. Iya. Hujan itu termasuk untuk apa? Mensucikan, bersihkan dari apa? Pengaruh-pengaruh negatif dari pengaruh kotor dari apa? Pengaruh setan, Iya, hawa negatif. Iya. Jadi niatnya bukan hujan-hujanan, artinya jangan sampai gara-gara hujan aktivitas kita terhenti, terganggu gitu ya, jangan seperti itu. Jadi warodun itu ada yang mengatakan itu malaikat yang memang diserai, ya, ada juga yang mengatakan itu suara malaikat. Wabarkun dan kilat, ya, kilat itu berarti biasanya adanya setelah suara ya, setelah menggegar baru kilat dulu ya, kilat dulu. Tapi kadang bareng. Enggak, mestinya memang kilat dulu baru. Iya. Karena cuma beda kecepatan suara aja, ya itu seperti. Petir dulu kali. Kalau di Quran kan petir dulu ya. Petir dulu. Sampai ke mata kita kilat dulu, Mak. Ini perubahan ini termasuk. Nah itu, kalau sampai ke telinga kita karena dia suara itu lebih lambat kan, merambatnya lewat udara dia kan. Gitu ya. Ya. Kemudian wabarkun limaani. Barkun itu ada dua makna. Pertama sautuhu aladzi apa? Yujiruhu bihi, ya, itu termasuk apa namanya? Suaranya malaikat yang mengandung arti apa? Misalnya. Ya. Ya, yujiruhu itu artinya yang menolak guncangan. Itu suara guncangan tadi ya, guncangan. Ya ja'aluna yang menjadikan maksudnya ashabis soyib, yang menjadikan untuk orang-orang yang kehujanan akan asobi ahum, jari-jari mereka anamilaha, untuk apa? Memenuhinya, memenuhi fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, min ajlin, ya, pada dasarnya. Maksudnya itulah hakikat kenapa jari jemari itu pada dimasukkan ke telinga, karena ada suara, kemudian berusaha menghindari dari suara gelegarnya tadi dengan menyumbat telinga mereka. Itulah salah satu perilaku orang-orang munafik yang terkesan ironi. Ironinya kenapa? Ancamannya itu petir yang kalau ketika menyambar bisa membuat dia semaput atau mati. Kenapa cuman kuping yang ditutup gitu kan? Lah ini kan ironi gitu kan. Mestinya kan dia minggir, berteduh, lari ke tempat yang aman, ya, tempat akhirnya percuma, ya, percuma buat mereka menghindari bahaya kalau cuman hanya kalau hanya actionnya seperti itu. Mestinya mereka tobat gitu ya, karena apa? Petir itu punya Allah. Tadi yang menggelegarnya saja itu sebenarnya apa? Allah nyuruh malaikat, menyerahkan pada malaikat, ya. Kemudian nanti petir itu nyambar siapa juga tadi. Artinya petir itu di bawah kendali malaikat. Malaikat melakukannya atas perintah Allah. Sama dengan hujan, ya kan, hujan begitu. Hujan itu juga Allah yang berkehendak untuk menurunkan, tapi kemana? Artinya hujan itu adalah malaikat yang mengatur atas perintah Allah mau turun di mana. Nah, seperti itu. Jadi malaikatnya urusan malaikat siapa? Malaikat Mikail, ya, Mikail. Ya. Hujan itu kan kadang-kadang ada batasnya ya. Tapi ketika diturun di musim panen, azab, ya kan? Ya kalau gitu padi ya sama, mau padi mau jagung. Termasuk hujan apa azab? Ya hujannya berupa azab kata Nabi. Hujan itu azab.
ya kan? Mestinya musim panen itu panas, musim hujan. Di jagung sudah sampai ke rumah Pak, tapi karena nggak ada panas, hujan terus, mau dijemur pakai apa? Tumbuh ntar dia, busuk dia, sambuh, busuk. Nah seperti itu. Itu ngenes banget kalau udah sampai ke rumah Pak. Nah, di sawah saja kalau udah kena air, udah ambruk, tumbuh juga itu. Nah, seperti itu. Jadi makanya doanya apa? Allahumma shoyiban nafi'an, ya. Jadi jangan sampai yang sedianya jadi rahmat menjadi apa? Azab. Nah, termasuk tadi ancaman petir, ya sikap kita yang terbaik adalah berdoa, bukan cuma nutup telinga. Itulah gambarnya sering kita ngeliat anak-anak Pak, suka lucu kan Pak. Waktu dia beli petasan carinya yang paling gede biar suaranya kenceng. Tapi begitu dibakar tutup kupingnya. Kenapa nggak ditempelin sekali didengerin gitu ya? Mestinya kan kalian pengen suara yang kenceng ya sudah dengerin aja biar puas gitu kan. Yang beli nggak ngerasain suara ya, yang ngerasain orang lain. Yang cowok. Nah, mereka lakukan itu semua seperti ayat yang di 19 ya, hadarul maut. Ya karena takut mati. Kalau takut mati mesti menghindar dari petir tadi ya, bukan cuma nutup telinga. Lanjut, tadi. Oh, belum tadi ya, belum selesai tadi ya? Oh iya, tadi belum selesai. Kenapa mereka menjadikan yaj'aluna asabi'ahum akan telinga jari jemari mereka fi adhanihim di telinga-telinga mereka karena minasowaik. Pertama, takut dari gelegarnya suara, gemuruhnya suara yang mungkin akan memekakkan telinganya. Yang kedua, hadarul maut karena takut mati. Nah, sepertinya usaha itu kayak bener gitu ya, kayak bener. Nah, wallahu dan Allah muhitum bil kafirin. Allah meliputi terhadap orang kafir. Mau jangankan cuman dia menutup telinga Pak, mau lari kemana juga kalau kafir tetap aja akan diazab dunia akhirat gitu maksudnya. Iya, mau lari kemana kek, apalagi cuma nutup telinga gitu kan. Mau ke gedung kayak kemana tetap aja Pak. Kalau memang sudah ajalnya dengan cara diazab, bisa saja kemudian gedungnya yang kesambar, kemudian ambruk, atau kemudian dia salah berteduh, dia berteduhnya di bawah NCB. Itu bisa Pak, kena listrik. Oh iya, jangan pikir. Naik tangga, pleset tangga. Bisa seperti itu. Gini muhitum bil kafirin. Pokoknya akan meliputi itu masuk menguasai. Jadi nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan adalah apa? Tobat, ya, tobat. Nah, seperti sekarang kan kita ada wabah seperti ini. Ikhtiar harus dimaksimalkan. Ada yang dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kalau ngelihat masalah pakai masker, bersih-bersih, cuci tangan, itu para dokter duluan Pak yang melakukan. Tapi nyatanya mereka pada kena duluan tempo hari kan? Loh iya. Artinya kalau Allah menghendaki ya mau lari kemana gitu ya tetap akan kena karena Allah muhitum bil kafirin. Jadi yang paling terbaik di sini bukannya sebatas memaksimalkan ikhtiar tapi juga harus tobat dekat pada Allah karena ini semua punya Allah. Kalau masalah doa Pak, ini hari ini Pak, detik ini juga mungkin jutaan manusia orang-orang Islam berdoa dari orang yang awam, alim sampai para wali Pak doa. Tapi kok nggak ada yang dikabulkan? Kenapa? Doa supaya virus ini diangkat ya, Allah angkat, Allah hilangkan. Para wali saya yakin berdoa yang sama, bahkan mungkin doa ini tempat-tempat yang makbul ya kan, di Raudhah, di Multazam ya kan. Kok nggak dikabulkan? Ya tadi memang ini Allah punya misi ya kan, punya misi supaya manusia-manusia yang sedikit agak congkak ini tobat, sadar bahwa manusia itu lemah di bawah kekuasaan Allah ya. Jadi kita itu nggak boleh bangga dengan apapun yang kita miliki. Itu nggak boleh bangga dengan apapun yang kita miliki. Kan awal-awalnya kan orang flu waktu itu. Flu burung aja bisa kita atasi kok gitu kan. Bahasanya seperti itu kan. Nah, itu merupakan suatu kemaksiatan yang harus segera diinsafi, tobat, nah baru insya Allah ya. Dan kita yakin, artinya kalaupun kita berdoa agar kita selamat dari ancaman ini semua ya, ancaman wabah maupun fitnah.
Wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir ya. Di tafsirnya kita baca mana, Pak? Wallahu muhitum bil kafirin. Ilman artinya muhit itu artinya ilman, Allah Maha mengetahui. Akan apa? Wa qadaruhu dan Allah yang menentukannya. Wa qadaruhu dan Allah yang mentakdirkannya. Artinya Allah kuasa, Allah kuasa. Allah kuasa. Fala yafutuna, maka tidak akan ada bisa yang menghindarinya. Jadi kalau Allah sudah menguasai dengan kuasanya ya secara ilman tadi, wa qadaruhu dan Allah sudah menentukannya siapa yang harus kena sasar oleh petir tadi, maka pasti tidak ada yang bisa menghindarnya. Fala yafutunahu, enggak ada yang bisa menghindarnya. Itu enggak ada. Gitu ya. Nah, itu. Nah, tapi takdir yang buruk karena memang orang kafir ikhtiarnya buruk gitu ya. Lanjut. Ya kadul barku, hampir-hampir saja apa al barku, apa tadi barku? Kilat ya, kilat. Yakhtofu menyambar. Nah, di sini tafsirnya yakadu ay yaqrabu, mendekati. Tuh. Jadi itu kilat itu sudah benar-benar mendekati ya. Al barku yakhtofu absarahum. Hampir-hampir saja al barku tadi menyambar akan penglihatan mereka. Absor itu jamak pada apa? Basorun. Maksudnya apa? Yakhudhuha. Yakhudhu itu menyambar, Pak. Menyambarnya bisur'atin dengan cepat. Nah, dengan cepat. Ya, makanya orang bilang secepat kilat. Karena memang kenapa menggunakan kilat? Karena Allah hendak mengazabnya dengan cepat, gitu kan. Kalau dengan pelan-pelan ya lewat apa, Pak? Lewat tirus tadi. Panas dulu, yang semakin panas nggak turun-turun, ide itu leher kecekik, napas susah, ngak-ngik sampai berminggu-minggu. Nah itu kan ini nggak cepat nih, Pak, lambat ya, pelan-pelan dengan virus ya, itu pelan-pelan. Tapi kalau dengan ini cepat, bisa langsung jebret, sekarat gitu kan. Jadi ya khudhuha bisur'atin, yang menyambarnya dengan cepat. Kullama adha'alam, tiap kali atau tiap apa yang ya, tiap kali atau tiap apa yang adha'a menerangi lahum bagi mereka ya. Jadi ketika ada bias cahaya kilat tadi maksudnya, masyau mereka apa? Berjalan fihi di dalamnya. Jadi memanfaatkan kilatan tadi. Mereka nggak sadar bahwa itu dalam sebuah ancaman gitu ya, ancaman. Hidup bergelimang dengan harta, sombong, dipikir itu usahanya semata, itu hasil karyanya. Padahal itu sebenarnya apa? Hanya istidraj belaka. Itu istidraj belaka, dan sebenarnya itu hanya sarana azab ya. Quran surah At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu ayu adzibahum biha fil hayatid dunya wa tasaqqa anfusahum wa hum kafirun. Tuh, kafirun. Maka jangan kamu terkagum-kagum dengan keberhasilan orang kafir di dunia lantaran anak dan harta. Karena sesungguhnya Allah hendak mengadab mereka, Pak, hendak mengadab mereka di dunia lewat harta dan anaknya tadi, dan mereka pasti mati dalam keadaan kafir. Jadi jangan merasa tersanjung lantaran dikasih harta yang banyak. Mereka bisa berjalan ketika tadi ada kilat itu sedang mengeluarkan bias cahayanya, masaufi. Seperti itu, masaufi. Nah, ae maksudnya adalah fi dhau'ihi, ya, dalam cahayanya. Jadi doa itu kata kerjanya Pak, doun, doin, ya, doi itu adalah bentuk masdarnya, jamaknya diaun, ya, itu jamak taksirnya. Ae fi dhau'ihi atau dalam cahayanya. Jadi dia itu adalah seperti lampu, Pak, itu menghasilkan cahaya. Nah, seperti ini terang, ini namanya dia, gitu kan. Jadi bukan sinar, bukan. Ya, kalau sinar an-nur ya, nur itu sinar. Ini bias cahaya. Wa idza azlama alaihim, dan apabila azlama telah menjadi gelap. Azlama itu salah satu
lafadz yang bisa berarti gelap, juga bisa berarti apa? Menganiaya atau zolim. Udah bahasa kita zolim. Makanya kalau pernah dengar hadis Nabi, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu dengan kezoliman. Karena kezoliman itu zulumat, bukan kegelapan di hari kiamat gitu. Jadi searti itu yang zolim, yang artinya menganiaya, juga dengan artinya kegelapan. Karena identik, ketika orang itu berbuat zolim, maka di akhirat akan berupa kegelapan. Ya. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Bisa jadi di dunia tidak gitu ya, tapi nanti zulumatnya. Kalau di dunianya dengan kegelapan, dengan kezoliman, mungkin dia akan tersanjung lantaran hartanya banyak, tersanjung lantaran jabatannya tinggi, tapi awas nanti di akhirat tadi ya, seperti itu. Nah, zulmatnya nanti dunia kayak bersinar prestasinya, bersinar apanya? Ya prestasinya ya, entah sebagai artis, sebagai advokat, sebagai apalagi ya tadi politikus, sebagai pengusaha, sebagai saintis, semua kelihatannya kebersinar prestasinya. Nah, tapi kalau itu dari karya tadi hasil sebuah kezoliman atau mengakibatkan orang lain zolim, paham nggak maksudnya? Mengakibatkan orang lain zolim atau hasil kezoliman itu misalnya jadi pejabat curang, kan hasil kezoliman. Enggak curang sih, tapi ketika menjabat keputusannya tidak adil, merugikan rakyat, sama itu kan zolim juga. Nah, zolim kan, jelas zolim. Nah, terkesan ya karena piawinya dalam menutupi kayak nggak zolim, tapi Allah tahu. Nah, nanti kegelapannya yaumul qiyamah. Itu seperti itu. Wa idza azlama, dan apabila telah gelap alim atas mereka, mereka berdiri, berhenti, berdiri. Karena dia kalau berjalan takutnya nyasar. Nah, gitu kan, berdiri. Bingung dah tuh ya, istilahnya sekarang deadlock, jalan buntu. Ya, sudah mentok sana sini, nyalon nggak jadi, Pak. Habis loh ya kan, udah nyalon nggak jadi, kebayang gitu kan. Seperti itu. Iya, baru dia tuh berhenti ngomong, berhenti nyap-nyap, berhenti sombong kali ya. Kalau berhenti sombong masih mendingan gitu ya. Kalau enggak juga. Ya. Atau mungkin cuman komu ancang-ancang doang ya. Ancang-ancang, cari kapan gue bisa gitu kan, seperti itu. Komu ya, mereka berhenti. Wakof ya kan, wakof itu artinya berhenti. Mananya komu wakofu. Itu tamsilul aji, tamsil untuk orang yang cemas. Catatan cemas, Pak. Tamsil li is'ajin ya, li is'ajin. Tamsil untuk orang yang cemas. Mafil Quran, apa yang ada dalam Quran ya. Ini gambarannya min apa? Hijji qulubihim, ya, dari hujah-hujah mereka. Wa tasdiqihim, dan pembenaran mereka. Lima sami'u, ketika mereka pada apa yang lima sami, pada apa yang telah mereka dengar, fihi, di dalamnya. Mimma yuhibbun, dan apa yang mereka cintai. Wa waqufuhum, dan kesepakatan mereka. Amma, dari apa yang yakrihun, mereka benci. Jadi ini gambaran ya, perumpamaan buat orang-orang yang memang sudah mendengar berita dari Quran, ya, sudah mendengar dari Quran, tapi dengan apa yang dia dengar dia tidak imani. Nah, begitu sudah dibuktikan baru dia ternyata, nah seperti itu. Ya, jadi kalau keterkejutan mereka itu menghasilkan mereka sadar, bagus. Ya, tapi kalau semakin tambah sombong, inilah buruknya. Tapi kalau kembali ke surat apa tadi, atau 55, sulit diharapkan sadarnya. Ya, malah mereka mungkin semakin sombong tadi, semakin angkuh. Maka watasaku angkusawam kafirun, mereka tetap akan mati dan mereka dalam keadaan kafir. Mestinya begitu mereka sudah bisa membuktikan ayat-ayat Allah yang secara kauniyah gitu ya, mereka
sadar, jangan cuma cemas doang gitu ya. Jangan cuma cemas, oh ternyata Quran ini sepertinya benar. Tapi seperti itulah yang namanya orang kafir itu adalah orang yang mengingkari. Mengingkari itu apa sih artinya, Pak? Tahu persis bahwa ini adalah handphone, tapi bilang bukan handphone, ini mah parudan. Nah, seperti itu mengingkari. Tahu persis sih sebenarnya kan? Kan dia ngerti bahwa ini handphone, tapi bilang ini bukan handphone, ini mah parudan gitu. Ini mah talenan, dia bilang itu. Mengingkar, nama ingkari kan seperti itu, ingkar. Mendustakan sama. Nah, mendustakan ya, mendustakan. Udah tahu handphone. Tahu handphone karena gengsinya. Orang mendustakan orang kan karena gengsi. Gitu. Enggak apaan itu mah talenan dia bilang gitu ya, seperti itu. Tahu benernya tapi dia ingkari. Gitu. Nah, seperti itu ya. Lanjut sampai mana tadi? Jadi kalau dalam cuaca gelap mereka apa? Mereka berhenti. Wa idza azlama alaihim qamu. Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, la dhahaba, niscaya Allah akan melenyapkan bisam'ihim ya, pada pendengaran mereka. Wa absorihim, dan pada penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli, atas segala sesuatu ya, ala kulli syai'in, apa artinya? Atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah itu ya, jadi sebenarnya dalam keadaan yang seperti itu sangat mencekam, mestinya kembali kepada Allah. Karena kalau Allah menghendaki mudah kok, itu ya. Hujan yang lebat, yang berserta dengan kegelapan, bahkan tadi petir sambar menyambar itu Allah hentikan, gampang saja. Kan itu punya Allah semua. Itu punya Allah semua. Artinya ikhtiar boleh kita. Doa juga harus, tapi jangan lupa itu kuasa Allah. Ini punya Allah, kayak tadi saya bilang masalah wabah ini ya kan. Silakan, memang harus ikhtiar dimaksimalkan. Doa memang harus dipanjatkan, tapi jangan lupa ini kuasa Allah. Kalau bicara doa mah hari ini yang doa bukan cuman kita gitu ya. Jutaan manusia orang berdoa dengan doa yang sama. Bahkan yang berdoa bukan orang kayak kita yang mungkin masih banyak dosa. Para wali ya mungkin berdoa. Tapi kok belum dikabulkan gitu ya. Nah, seperti itu. Ada saatnya para wali Ustaz ya. Ya banyak lah para wali, banyak. Ya banyak. Ya banyak para wali itu artinya apa sih? Kekasih Allah kan? Ya banyak. Bukan wali songo. Kekasih Allah. Banyak para wali Allah tuh banyak. Banyak para Allah, banyak ya kan. Yang pastinya mereka sebenarnya kalau berdoa pasti dikabulkan. Nah, tapi kenapa belum? Nah, karena tadi ya. Nah, ditunda ya karena tadi misi Allah belum selesai gitu ya. Belum selesai dan pasti berakhir, Pak. Pasti berakhir. Apa? Karena kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya berserta apa? Kesulitan pasti ada kemudahan. Dan beserta kesulitan pasti ada kemudahan, diulang. Ini takkid ya. Yang kedua tuh takkid, penegas. Jadi tidak ada kesulitan. Artinya apa? Maka sesungguhnya beserta kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan pasti akan diikuti dengan kemudahan. Artinya tidak ada kesulitan yang abadi, juga tidak ada kemudahan yang abadi di dunia ini. Semua ketika kita sedang mengalami kesulitan pasti akan berakhir. Akan diakhiri tanpa kitanya mengakhiri. Dengan berubah jadi yusra, kemudahan. Maka jangan terlalu kita sedih, jangan terlalu apalagi sampai putus asa ketika dikondisikan dalam keadaan sulit. Karena kita punya Allah. Toh buat orang beriman nggak ada bedanya antara cuaca keadaan sulit dengan gampang, sama aja. Karena punya apa? Punya kekayaan hati. Waktu sulit dia sabar, waktu mudah dia syukur, gitu aja kan? Seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan yang abadi, juga tidak ada kemudahan yang abadi. Nah, begitu juga ketika kita sedang dalam keadaan lapang, jangan sombong, ya kan? Karena itu juga akan berakhir nantinya, gitu kan? Akan berakhir, Pak. Kita kan hidup kadang sakit, kadang sehat. Tapi kan nggak selalu kita sehat kan? Kadang-kadang sakit. Ketika sakit pasti akan berakhir berubah dengan sembuh dan sehat kita. Nah, seperti itu hidup itu selalu ya akan berubah-ubah. Nah, tinggal kita menyikapinya dengan tepat tadi. Jangan sampai ketika dikondisikan dengan keadaan sulit kita putus asa, waktu mudah kita sombong. Jadi mestinya waktu sulit kita sabar, waktu mudah kita syukur. Seperti itu.
Jadi tadi ya, walau sya'allahu la dhahaba bisami wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Mana tadi tafsirnya? Kita baca dulu ya sedikit. 20 ya, 20 tadi sampai mana? Walau sya'allahu dan sekiranya Allah mengendaki la dhahaba bisamihim bimakna dengan makna asma pendengaran mereka. Artinya pendengaran mereka bisa saja dengan otomatis mereka jadi tidak mendengar suara gelegar apa? Petir. Wa absarahum az-zahirah artinya yang mereka ngelihat kilatan yang seolah mengancam tadi, kalau Allah mau bisa saja Allah jadikan mereka tidak melihat. Kama dzaba bil batinah, seperti Allah melenyapkan bil batinah ya dengan yang batin, artinya bisa jadi kedengaran masih kedengaran tapi mata tidak melihat. Dengan tidak melihat berarti tidak akan ada rasa cemas gitu, seperti itu. Atau mungkin tetap ya, seperti sekarang kita misalnya kita merasakan terpaan hujan plus dengan anginnya ya, gelap pun ya memang gelap, kita memang nggak bisa melihat, bahkan kita ngelihat kilatan tapi kita nggak ada rasa cemasnya. Nah ini maksudnya ya kan, bisa seperti itu, nggak ada cemasnya, nggak ada rasa khawatirnya. Ini kan anugerah Pak, ketenangan yang seperti ini kan. Nah jadi ketika kita dihadapkan dengan cuaca keadaan seperti itu, kok kita panik, kita cemas, itulah siksaan sebenarnya, karena kita sedang merasa terancam. Nah seperti itu. Tapi kalau kita bisa tenang, berarti itulah ya, kalau Allah mau kehendaki seperti itu, dihilangkan rasa cemasnya. Nah, itu makanya tadi hujan, takut flu, takut, nggak usah ya kan, tenang aja gitu kan, nggak usah. Yang bikin kita sakit kan cemasnya Pak, ya kan. Yang bikin sekarang orang pada sakit karena khawatir yang berlebihan kan. Loh iya, khawatir yang berlebihan, jangan-jangan nih padahal batuk pilek yang sebenarnya, tapi udah kesana-sana dia kan. Nah seperti itu. Kalau hujan campur angin gitu, rumah bisa pada lupa terbang, itu termasuk ajab. Ya tergantung siapa yang kena gitu kan, siapa yang kena. Kalau yang kena orang beriman ya sebagai ujian gitu kan. Kalau yang kena orang kafir ya azab, seperti itu. Itu kalau buru-buru berdoa Ustaz, hujan angin buru-buru doain tadi tuh. Ya, tapi aneh ya, mudah-mudahan kali ya. Iya, emang harus berdoa, harus berdoa, harus berdoa, harus berdoa. Ini pas barengan itu yang hujan sama angin. Ya harus berdoa, Itu doanya itu deh itu ya. berdoa seperti itu ya. 3 menit lagi. Innallaha ala kulli syai'in qadir, artinya sya'ahu, maksudnya dia Allah menghendakinya. Makna dari, jadi singkat banget ya Jalalain, firman Allahnya panjang. Innallaha ala kulli syai'in qadir, tafsirnya cuma sya'ahu gitu doang ya, dia menghendakinya gitu ya. Qadirun ya, kuasa ya, wa masaluhu, dan perumpamanya idhaba ma dzukira. Itu jadi qadirun, maha kuasa, itu adalah apa perumpamanya, idhaba ya, telah berlalu ma dzukira, apa yang telah disebut, artinya nggak diulang lagi di sini penafsirannya, seperti itu ya, nggak diulang lagi. Tentang arti apa tadi, maha kuasa. Silakan para ikhwan akhwat kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa, ada waktu berapa? 2 menit. 2 menit. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu, sembahlah oleh kalian semua robbakum akan Rob kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, waladina, dan yang min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini terjemahnya ya, kurang lebih seperti itu. Adapun tafsirnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ay ahlu Makkah. Nah, sepertinya kenapa Pak ditafsirkan ahlu Makkah? Karena memang ayat-ayat yang seluruhnya manusia itu turun di Mekah pada keumumannya gitu ya. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu turun di Madinah, itu keumumannya ya, walaupun tidak semuanya gitu ya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi ketika ya ayuhan nas itu rata-rata ayat turun di Mekah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu turun di Madinah, itu seperti itu. Jadi menurut Imam Jalaluddin, ya ayuhan nas maksudnya adalah ahli Mekah, penduduk Mekah. U'budu, sembahlah oleh kalian semua, maksudnya apa?
wahidu, ya satukan, esakan dia, gitu ya. Wahidu, esakan dia. Ya, begini, wahidu, oleh kalian hendaknya Allah itu diesakan, gitu ya. Wahidu. Jadi jangan melakukan pengabdian pada Allah itu apa Pak? Disertakan atau diadakan tandingan-tandingan yang lain yang pada waktu itu memang seperti itu, maka disebut kaum musyrikin atau paganis, ya. Nyembahnya sama Allah tapi lewat perantara, maka di situ tidak langsung Allah, lewat Lata, Uzza, Manat, Hubal, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka u'budu mananya adalah esakan oleh kalian semua akan Rabbakum, gitu ya artinya. Saya ulang, u'budu sembahlah oleh kalian, maksudnya wahidu, esakan olehmu akan Rabbakum, Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ansa'akum, jadi ansa'a dengan khalaqo itu seperti artinya sama, gitu ya. Padahal sebenarnya itulah tafsir. Sebenarnya khalaqo itu maknanya adalah mencipta dengan sempurna, itu khalaqo, ya. Mencipta dengan sesuai dengan ukuran, ya. Makanya aslinya kata khalaqo itu dulu digunakan oleh orang Arab untuk tukang jahit. Ketika dia akan menjahit baju, biar pas diukur dulu. Ya, diukur apanya Pak? Badannya. Ya badannya, gitu ya, tingginya, lengannya, apanya, gitu ya, sampai, nah seperti itu biar enggak salah, itu asal kata kholako. Makanya di Quran ada banyak sinonimnya, ada kholako, ada fatoro, ada ja'ala, ada apa lagi Pak? Yang artinya menjadikan. Nah di sini maksudnya ansya'a, ya, menjadikan. Ansa'aku, menjadikan kalian, walam takunu syai'an, walam takunu syai'an, dan kalian belum menjadi suatu apapun. Ya, artinya manusia itu dicipta, ya, dicipta tadinya belum jadi apa? Belum jadi apa-apa, gitu. Belum bisa disebut. Gitu. Walam takunu, dan kalian belum menjadi sesuatu pun. Gitu. Udah ajan ya. Wa khalaqal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun, dan dia Allah, ya, khalaqa telah menciptakan alladzina, orang-orang yang min qablikum, di sebelum kalian, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Bi ibadatihi, agar memperibadatinya, ya, memperibadatinya, iqabihi, akan kesudahannya, wala'ala, dan agar fil asli, dan nanti aja itu ya, sudah ajan, ini panjang ini tafsirnya, ya, bisa diulang nanti ya, yang ayat berapa? 21-nya, ini agak panjang, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita lanjutkan, ditandain saja. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.